Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sumber modal dan kebijakan dividen yang disusun oleh Rahmania Piliani, Silvi Maria, Cahaya Eni, Siti Rifka Handini, dan Triwidya Stuti. Sumber pendanaan. Ada internal source, sumber dana dari dalam perusahaan dapat diartikan sebagai bentuk dana di mana pemenuh kebutuhan dananya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, dana dengan kemampuan atau kekuatan sendiri. Dana dari dalam perusahaan dapat diadakan dengan atau menggunakan laba cabang dari sebagian sisa hasil usaha yang merupakan unsur dana sendiri sebagai sumber dana intern. Sumber daya bagi perusahaan dapat dikelompokkan menjadi sumber daya jangka pendek, sumber daya jangka menengah, dan sumber daya jangka panjang. Sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek adalah pendanaan yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu biasanya 1 tahun. Dana pinjaman bank meliputi yang pertama ada kredit usaha kecil menengah, yang kedua ada kredit tanpa agunan, yang ketiga ada leasing kredit pasar uang, yang keempat ada letter of credit, dan yang terakhir ada factory. Sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun, tetapi kurang dari 5 tahun. Jenis sumber dana jangka menengah diantaranya yaitu ada term loan, equipment loan, dan leasing. Sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang adalah pendanaan yang memiliki waktu jatuh tempo lebih dari 5 tahun. Pendanaan jangka panjang terutama terdiri dari obligasi. Pendanaan jangka panjang seringkali digunakan untuk mendanai aset-aset yang masa pakainya panjang seperti tanah, mesin, pabrik, atau proyek-proyek konstruksi. Jenis-jenis sumber dana jangka panjang diantaranya berbentuk hipotek obligasi. Isi struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan serta penyertaan kepemilikan. Sementara struktur keuangan adalah perbandingan antara jumlah pasifa dan jumlah aktiva. Struktur modal optimal yaitu menunjukkan struktur modal yang meminimumkan biaya modal sehingga nilai perusahaan maksimum dan akhir memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Tujuan manajemen struktur modal adalah memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan sendiri. Faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu yang pertama ada tingkat bunga atau biaya modal. Tingkat bunga relatif kecil, perusahaan memiliki sumber-sumber dana tersebut atau sebaliknya. Yang kedua, stabilitas dari perolehan laba. Laba stabil, perusahaan memiliki sumber dana pinjaman, laba tidak stabil, modal sendiri. Yang ketiga, struktur aktiva. Modal besar dalam aktiva tetap modal sendiri. Pinjaman sebagai modal pelengkap, modal aktiva lancar, modal pinjaman, modal sendiri pelengkap. Yang keempat yaitu tingkat resiko aktiva. Tingkat resiko aktiva besar, biaya modal sendiri. Resiko aktiva kecil dibiayai modal pinjaman. Yang kelima sifat manajemen. Manajer perusahaan optimis, modal pinjaman. Manajer pesimis, modal sendiri. Dan yang terakhir yaitu besarnya jumlah kebutuhan modal. Kebutuhan modal kecil satu sumber dana, modal besar sumber modal lebih banyak. Pendekatan dalam struktur modal yaitu ada pendekatan laba bersih, pendekatan laba operasi, pendekatan tradisional, pendekatan Modigliani atau Miller MM, dan yang terakhir yaitu pendekatan EBIT atau EVS. Selanjutnya ada pendekatan net income atau NI. Pendekatan ini sebagian laba atas pemegang saham dikapitalisasi dengan suatu tingkat kapitalisasi yang konstan, yaitu ke biaya modal sendiri. Asumsi yang mendasari pendekatan NI adalah biaya utang atau KL dan biaya modal sendiri atau KE yaitu konstan walau struktur modal berubah.
biaya utang sebelum pajak atau KAD lebih rendah dari biaya modal sendiri atau KE. Kedua, pendekatan Net Operating Income atau NOI. Pendekatan ini tingkat biaya modal rata-rata terimbang atau KO adalah konstan. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah biaya utang atau KL dan biaya modal keseluruhan atau KO konstan. Pada pendekatan NOI, perubahan struktur modal tidak terpengaruhi nilai total perusahaan. Ketiga, pendekatan tradisional. Pendekatan ini menganggap bahwa biaya modal sendiri akan naik apabila rasio utang meningkat, dan biaya utang atau KL akan meningkat apabila melebihi tingkat rasio utang tertentu. Keempat, pendekatan Modigliani-Miller MM. Pendekatan ini beranggapan bahwa nilai perusahaan independen tidak dipengaruhi oleh struktur modal dalam pasar modal yang sempurna dan tidak ada pajak penghasilan. Asumsi yang mendasarinya diantaranya yaitu karena tidak adanya biaya transaksi dan investor yang bersikap dan bertindak rasional. Kelima, pendekatan EBIT EPS. Pendekatan ini menentukan hubungan antara laba per lembar saham atau earning per share atau EPS dengan laba sebelum bunga dan pajak atau earning before interest and tax atau EBIT. Pada beberapa alternatif pembelajaran yang berbeda-beda dan titik kesamaan atau indifference point masing-masing alternatif pembelajaran tersebut. Kebijakan dividen. Pengertiannya, kebijakan dividen merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Pendanaan perusahaan. Kebijakan dividen adalah kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Pembagian laba. Salah satu kebijakan yang harus diambil oleh manajemen yaitu memutuskan apakah laba bersih yang diperoleh selama satu periode dibagi semua atau dibagi menjadi sebagian untuk dividen dan sebagian lagi tidak dibagi atau menjadi laba ditahan. Dividen kas merupakan bagian laba yang dibagi kepada para pemegang saham. Ada dua jenis dividen, yaitu dividen saham preferen dan juga ada dividen saham biasa. Pertimbangan manajerial dalam pembayaran dividen. Faktor yang dapat dianalisis perusahaan dalam praktek ketika melakukan pendekatan terhadap keputusan dividen antara lain: yang pertama, kebutuhan dana perusahaan; kedua, posisi likuiditas perusahaan; ketiga, kemampuan untuk meminjam; keempat, pembatasan dan perjanjian hutang; kelima, pengendalian perusahaan. Selanjutnya ada kebijakan pembayaran dividen. Yang pertama, kebijakan pemberian dividen stabil. Yang kedua, kebijakan pemberian dividen yang meningkat. Yang ketiga, kebijakan pemberian dividen yang konstan. Dan yang terakhir, kebijakan pemberian dividen yang rendah ditambah ekstra. Selanjutnya ada stabilitas dividen. Stabilitas dividen adalah pembayaran dividen yang stabil dalam jangka waktu yang lama. Kebalikan dari stabilitas dividen adalah pembayaran dividen yang sesuai dengan persentase tetap dari penghasilan perusahaan. Apabila semua faktor antara dua perusahaan sama tetapi pembayaran dividennya berbeda, maka harga saham perusahaan yang akan membayar dividen secara stabil akan lebih tinggi daripada harga saham perusahaan yang membayar dividen secara tidak stabil. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.